wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok Cross Team Inc. Corporate. Jadi di sini kami akan menjelaskan sebuah aplikasi yang telah kami buat, yaitu CTI atau COVID-19 Test Indonesia. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan deskripsi aplikasinya. Jadi aplikasi CTI ini merupakan sebuah aplikasi di mana difungsikan untuk mendaftar rapid test secara online. Untuk cara kerjanya itu, user harus registrasi dan atau login untuk bisa mengakses ke aplikasi tersebut. Lalu berikutnya, user membuat jadwal tes terlebih dahulu dengan memilih kota tempat tinggal sekarang, lalu tempat tesnya dan waktu tesnya. Setelah membuat jadwal tesnya, tim COVID-19 akan memverifikasi pendaftaran tersebut dan mengirimkan jadwal sesuai waktu dan lokasi yang tertera. Lalu alasan untuk di-refurbish itu, aplikasi ini perlu dibuat secara user friendly. Jadi dari sisi ilustrasi, fungsionalitas, dan kebutuhan masyarakat di saat pandemi ini. Lalu untuk task script-nya di sini sesuai dengan task script yang saya lakukan. Intinya user tersebut paham dan cepat fasih dalam melakukan task script tersebut. Jadi tidak ada problem sama sekali. Tetapi untuk keluhannya saja cuma tombol sini. Nah, lanjut saja ke CA. Jadi yang seperti dibilang oleh pengguna tadi terhadap tombol selengkapnya di halaman setelah kita menerima jadwal tes. Jadi tombol selengkapnya di sini itu sangat kecil sehingga tidak bisa melihat bagi beberapa pengguna. Lalu berikutnya untuk flow model. Flow model di sini itu sesuai dengan alur bagaimana cara kerja aplikasi tersebut. Dimulai dari user registrasi akun, registrasi untuk jadwal rapid test, lalu aplikasi akan mengirim verifikasi dari user ke tim COVID-19, lalu tim COVID-19 memberikan jadwal ke aplikasi CTI dan meneruskan kepada user. Lalu setelah user melakukan rapid test, tim COVID-19 akan memberikan hasil tes COVID-19 ke aplikasi CTI dan meneruskan kepada user. Untuk sosial modelnya, interaksi yang dilakukan dari aplikasi CTI dan tim COVID di sini saling berinteraksi dalam memberikan jadwal sesuai permintaan pengguna. Jadi di sini tim COVID-19 dapat memberikan hasil tes COVID-19 yang sesuai dengan keadaan user tersebut. Lalu untuk harapan dari usernya itu, tombol selengkapnya itu bisa diperbesar atau dipersingkat. Ya, selanjutnya adalah bagian dari prototyping. Prototyping pada aplikasi COVID Test Indonesia ini kita membuat 3 versi pada sketsanya. Sketsa awal yang dari hasil yang akan dibuat. Nah, ini awalnya kita membuat versi A, versi B, dan versi C. Nah, di sini kita menampilkan 3 page utama yang merupakan fitur utama dari aplikasi ini, yaitu homepage, make appointment atau buat jadwal tes, dan kemudian detail test schedule atau detail dari jadwal tes user. Nah, kalau dari yang desain pertama dan desain kedua ini yang di highlight sebenarnya, kalau desain pertama ini lebih mengedepankan sisi visibilitas, karena menu yang ditampilkan secara bersamaan di halaman depan ini dapat memudahkan user untuk melihat semua fasilitas yang diberikan pada aplikasi. Sedangkan kalau di yang versi kedua ini kedepankan untuk kesederhanaannya dan fungsionalitasnya, karena dengan user dapat langsung
Di sini di sketsanya digambarkan user dapat langsung segera melihat ada tes scheduling, jadi sehingga user dapat langsung melakukan scheduling tersebut tanpa melihat fasilitas lain yang mungkin tidak diperlukan oleh user. Sedangkan pada versi C ini sebenarnya pengembangan dari versi A, yaitu menunya yang diberikan lebih besar. Kemudian selanjutnya yaitu sketch yang bakal kami pilih, yaitu kami memikirkan bahwa fungsionalitas merupakan hal yang penting yang perlu dijadikan dasar kami untuk mengembangkan aplikasi ini, karena di satu sisi ini merupakan aplikasi yang bakal digunakan oleh masyarakat luas di Indonesia, sehingga dengan tipikal user yang bermacam-macam, jadi perlu untuk membuat sebuah user interface yang sederhana yang dapat memudahkan user sehingga dapat langsung melakukan kegiatan yang memang ditujukan pada aplikasi ini. Sehingga kami memilih untuk menggunakan versi kedua, di mana fungsionalitas dan desain sederhana dapat memudahkan user untuk menggunakan secara tepat, diterapkan pada sketsa versi kedua ini. Ya, ini merupakan high fidelity prototype dari aplikasi tes COVID Test Indonesia. Nah, ini merupakan landing page-nya. Nah, ini merupakan homepage awal sebelum user melakukan login. Jadi di depan terdapat greeting-nya, user greeting, dan langsung ditampilkan daftar tes COVID-19 sekarang. Ada buttonnya daftar. Di bawahnya ada situs website referensi ya dari pemerintah. Langsung saja daftar, tapi langsung diarahkan untuk melakukan login. Apabila sudah login, dapat langsung mengisi email dan password. Apabila belum, langsung diarahkan untuk register dulu. Nah, register standar dengan nama, dan ini untuk keperluan datanya menggunakan NIK, email, dan membuat password. Daftar, kemudian daftar, silakan login kembali, masuk. Nah, ini merupakan prototipe jika sudah login tapi belum melakukan tes, dimana langsung diarahkan untuk membuat jadwal tes. Ini merupakan tampilan page untuk membuat jadwal tes. Ada menu drop down di sini, ada menanyakan lokasi user berada di mana, kemudian lokasi detail tempat tesnya di rumah sakit atau tempat yang sudah ditunjuk, dan jadwalnya. Kemudian jika sudah dipilih, langsung daftar. Nah, ini merupakan tampilan jika user sudah melakukan booking jadwal tesnya tapi belum melakukan tes. Nah, lalu berikutnya yang terakhir ada usability evaluation. Jadi di sini usability evaluation ini kita menguji kepada para pengguna lainnya, di mana kita menguji ini menggunakan kuesioner dengan metode System Usability Scale atau SUS. Di sini SUS ini memiliki pertanyaan sebagai berikut. Jadi setelah kita memberikan responden untuk mencoba prototipe kami, ini adalah hasil pengujian dari responden. Jadi di sini kita telah melakukan kalkulasi sesuai dengan metode SUS, lalu kita jumlah dari semua pertanyaan, lalu kita kalikan dengan 2,5 untuk sebagai hasil penilaian. Lalu dari semua user ini kami kita rata-rata untuk mendapatkan hasil akhirnya. Jadi dapat disimpulkan kita mendapatkan rata-rata sebanyak 74,6 yang mendatangkan dari hasil SUS ini dikategorikan sebagai good atau baik. Jadi sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.